wabarakatuh. Terima kasih undangannya untuk bisa kembali ke kampus Paramadina. Berapa minggu yang lalu saya datang ke sini juga, lihat-lihat, ngobrol, dan ada dialog juga. Jadi tampaknya di kampus ini tidak pernah berhenti dialog-dialog publik ya. Mudah-mudahan itu makin banyak. Saya dapat tugas bicara soal keadilan sosial demokrasi. Ini sebuah tema yang besar. Tema besar. Jadi saya coba untuk kira-kira tarik gitu menjadi beberapa urusan yang lebih sederhana karena keadilan sosial itu agak kompleks. Ini saya berdiri di sini kelihatannya ada sebagian nggak bisa lihat juga ya, atau kelihatan ya pakai ada ini ya, ada apa? Ada TV. Memang era digital itu lain ya, selalu bisa kelihatan. Nah, saya ingin coba gambarkan teman-teman sekalian mengapa keadilan sosial itu penting. Kenapa ini penting? Kalau kita membicarakan soal Indonesia, saya sambil berdiri aja biar sambil bisa lihat ya kanan kiri, boleh ya saya berdiri ya biar kelihatan kanan kiri. Teman-teman sekalian, mengapa keadilan sosial itu penting? Kita berangkat sebagai sebuah bangsa, lalu memutuskan membentuk republik. Jadi prosesnya adalah menjadi bangsa. Setelah menjadi bangsa, kita menjadi republik. Prosesnya panjang menuju bangsa Indonesia. Diresmikannya sebagai sebuah pernyataan itu 28 Oktober tahun 1928 sebagai sebuah pernyataan kebangsaan. Nah, lalu dari pernyataan kebangsaan itu 17 tahun kita berjalan. Kemudian terbentuk republik. Republik ini didirikan untuk apa? Ketika diperjuangkan itu untuk apa republik ini didirikan? Dan pernyataan untuk apa itu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan kalau teman-teman perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebuah dokumen yang dahsyat. Anda kalau bandingkan dokumen-dokumen kemerdekaan bangsa kita dengan negara-negara lain, Anda akan menyaksikan betapa majunya, betapa melampaui zamannya pernyataan yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan dari rangkaian yang begitu panjang, semua kalau dibuat analisa, semua kalimatnya itu berotot di situ. Semua itu daging gitu. Nggak ada basa-basi. Isinya tuh daging semua tuh. Terus kalimat paling ujung, itulah tujuan akhir mengapa kita mau merdeka. Apa kalimat paling akhirnya? Apa kalimat akhirnya? Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. That is the ultimate objective. Mengapa kita milih merdeka? Karena ketika tidak merdeka, tidak ada keadilan sosial. Lalu buat apa kita merdeka? Untuk sekedar kami tidak lagi dijajah gitu? Bukan. Kita merdeka untuk meraih keadilan sosial. Jadi, mengapa kita harus menempatkan keadilan sosial itu sebagai prime, ultimate goal? Karena itulah kesepakatan awal mengapa kita merdeka. Jadi kenapa kita merdeka? Kita ingin keadilan sosial. Supaya semua memiliki, terjemahannya macam-macam tuh. Kesetaraan, kesempatan, dan lain-lain. Tapi awalnya itu. Pada saat kita berada di dalam status koloni, pemegang kekuasaan kaya raya, lokasinya di Belanda, yang berada di Nusantara miskin yang luar biasa. Ketimpangan yang dahsyat, bukan? Yang di sananya makmur, yang di sininya miskin. Kita sering nggak menyaksikan itu sekarang? Di tempat Indonesia ini tempat sumber daya alamnya kaya raya, yang mengelola sumber daya alam di Belanda, yang mengelolanya kaya, yang ketempatannya miskin. Oke? Sekarang kita tunjukin nih.
Sering nggak ada situasi sumber daya alamnya kaya raya, rakyat di sananya dengan yang pegang izin tambangnya dan yang punya izin perkebunannya yang berada di Jakarta, beda sekali tidak tingkat kesejahteraannya? Beda sekali. Saya ingin sampaikan teman-teman, mengapa keadilan sosial itu penting? Karena inilah tujuan pertama dan utama. Nah, dalam kemudian perjalanannya, agenda keadilan sosial ini sering tidak menjadi prioritas. Lalu yang muncul prioritas-prioritas yang lain. Tapi agenda keadilan sosial ini tidak muncul prioritas. Sementara ketika masa awal Republik ini, para pendiri Republik itu menyadari betul ini ultimate goals. Teman-teman, usul saya, kalau kita menyebut pendiri, jangan menyebut pendiri bangsa, tapi pendiri Republik. Karena kalau Republik ada pendirinya, kalau bangsa itu kita semua menjadi bagian dari. Oke, prosesnya pendiri Republik. Nah, inilah perjalanan. Karena itulah mengapa sekarang penting bagi generasi baru untuk kembali memainstreamkan, mengarus utamakan keadilan sosial sebagai agenda utama. Mengapa ini harus dilakukan? Kita ingin Indonesia kita adalah Indonesia yang utuh. Utuh secara teritorial, utuh secara kebangsaan, dan solid. Ini hanya bisa terjadi bila muncul perasaan kesetaraan, muncul perasaan keadilan. Dari situ muncul persatuan. Saya ingin tanya nih kalau boleh ada tidak teman-teman contoh persatuan dalam ketimpangan? Kalau ada, kita mau contoh itu. Nggak ada. Kalau yang namanya persatuan itu syaratnya ada kesetaraan. Bagaimana kita bisa menghadirkan persatuan dalam ketimpangan? Bisa nggak kita persatuan dalam ketimpangan? Persatuan mahasiswa Paramadina, tapi ada ketimpangan fasilitas. Prodi A dapat fasilitas lebih banyak daripada Prodi B. Kira-kira bersatu nggak tuh kira-kira? Oke. Dosen A lebih tinggi daripada dosen B. Kita bersatu nggak tuh? Bisa. Prasyarat terjadi persatuan adalah ada kesetaraan, ada rasa keadilan. Nah, potret kita hari ini, bangsa kita tidak begitu. Ketimpangan antar wilayah tinggi. Wilayah itu apa saja? Misalnya nih, Jakarta, luar Jakarta. Kemudian urban, rural. Lalu Jawa, luar Jawa. Barat, timur. Tinggal pakai parameternya aja digonta-ganti. Variabelnya aja ada ganti, akan ketemu dengan ketimpangan-ketimpangan. Bahkan kalau kita bicara tentang aset terbesar bangsa ini apa? Teman-teman, asetnya apa terbesar? Manusia. Aset manusia. Oke, sekarang lihat Human Development Index. Mudah-mudahan bisa ditayangkan ya. Saya ada HDI, Human Development Index, Indonesia Barat dan Timur. IPM antar kawasan wilayah ini contoh. Indonesia Barat yang putih, yang oranye Indonesia bagian timur. Coba teman-teman lihat, tahun 2013 Sumatera, Jawa itu 69. Kelihatannya angkanya 69. Lalu tahun 2022 meningkat menjadi 74. Artinya naik 5 poin. Sekarang kita lihat bagian kanan. Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, dan lain-lain. 2013 itu angkanya 64. Tahun 22 angkanya 69. Naik juga 5 poin ya. Sama-sama naik ya. Sekarang lihat. Sama-sama lihat tahun 22. 74 banding 69. Itu adalah 5 poin ya. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia Timur tertinggal 5 poin dibanding Indonesia Barat, kelihatannya kayak sedikit ya. Itu bukan 5 poin teman-teman, itu 10 tahun tertinggal. Oke, coba Anda lihat.
Dari 69 ke 74 itu 10 tahun. Jadi kalau ketinggalannya 5 poin, itu artinya tertinggalnya selama 10 tahun. Ketika kita mendorong kemajuan di Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur makin tinggal lagi terus. Ini teman-teman, kalau nggak diselesaikan, ini, maka kita akan menyaksikan ketimpangan di semua sektor. Karena hulunya adalah kualitas manusia. Hulunya kualitas manusia. Catatan teman-teman, saya tidak gunakan istilah sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Kenapa? Jangan manusia dipandang sebagai sumber daya. Kalau Anda menyebutkan SDM, boleh kalau di korporasi. Karena korporasi itu punya sumber daya. Sumber daya apa? Modal, teknologi, orang, dan lain-lain. Tapi kalau bangsa, jangan sebut sumber daya. Karena ini adalah manusia Indonesia, bukan manusia sebagai fungsi produksi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ketinggalan ini akan punya implikasi yang sangat besar di berbagai urusan. Itulah sebabnya kenapa dalam urusan ketimpangan, teman-teman, menjadi urgen untuk diselesaikan. Lalu bagaimana dengan tema-tema lain? Nanti saya bisa akan tunjukkan beberapa turunan agenda yang perlu jadi perhatian. Tapi selama keadilan sosial belum menjadi perhatian utama, maka kekhawatiran tentang menjaga persatuan, kesulitan menjaga persatuan itu akan selalu ada. Kalau kita tengok fasilitas yang ada di Jakarta dengan fasilitas yang ada di luar Jakarta, maka teman-teman akan merasakan kualitas hidup yang berbeda sekali. Paling sederhana, teman-teman, adalah fasilitas kesehatan. Begitu Anda kurang sehat, maka teman-teman akan merasa lebih nyaman berada di Jakarta dengan fasilitas kesehatan di sini daripada di luar Jakarta. Saya kebetulan ngurusin Jakarta saat COVID. Jadi banyak orang kalau kena COVID langsung segera ke Jakarta. Karena kalau ke Jakarta, dia tahu ada fasilitas yang cukup dibanding kalau di daerah. Nah, teman-teman sekalian, ini PR besar yang terjemahannya, teman-teman, dalam bentuk apa? Kalau agenda keadilan sosial jadi perhatian utama, maka kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan UMKM, kebijakan untuk industri, semua akan merujuk kepada satu tujuan utama, menghadirkan keadilan. Itulah sebabnya mengapa ini harus dikembalikan menjadi tujuan utama dari proses demokrasi kita hari ini. Saya berharap teman-teman muda terus menggaungkan pesan ini supaya pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan mau ikut di dalam dorongan menghadirkan keadilan sosial. Teman-teman sekalian, kalau agenda keadilan sosial ini tidak diselesaikan, maka ketimpangan akan melebar. Konsekuensinya yang tertinggal akan lama-lama mengalami frustrasi dan potensi polarisasi, potensi friksi, meningkat menjadi konflik akan bermunculan. Pernah dengar peristiwa di Eropa Timur yang disebut sebagai Balkanisasi? Kalian teman-teman belum lahir sih, benar-benar baca. Tahun 90-an ada sebuah negara namanya Yugoslavia. Yugoslavia itu kemudian terpecah menjadi beberapa negara. Kenapa Yugoslavia terpecah beberapa negara? Yang kelihatan di ujung adalah konflik antar etnik. Serbia versus Bosnia versus Herzegovina versus
kelompok-kelompok lain di situ. Karena kemudian pecah menjadi 7 kalau tidak salah negara. Yang tidak diperhatikan adalah selama hampir 2 dekade terjadi proses disparitas antar wilayah yang luar biasa. Ketimpangan sosial ekonomi yang dahsyat di negara-negara bagian itu, provinsi-provinsi itu. Nah itu tidak dilihat, nggak menjadi perhatian. Kita memperhatikan ketika di ujungnya ada trigger konflik antar etnik. Tapi sesungguhnya conditioningnya terjadi selama 1,5 dekade, 15 tahunan lebih, baru terjadi letupan. Nah itulah sebabnya kita harus menjaga hari ini agar segera dibereskan soal ketimpangan. Karena kita ingin negeri ini utuh, bersatu terus, bukan hanya sekarang, tapi untuk masa yang tidak terhentikan, masa yang akan datang. Harus kita jaga, dan itu artinya dari sekarang kita harus membereskan ini. Jadi poin saya adalah demokrasi kita akan harus dorong ke situ. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita mendorong demokrasi ini? Banyak yang menceritakan tentang problem-problem demokrasi kita, banyaklah masalah demokrasi kita. Tapi saya ingin sampaikan, yang menjadi percakapan publik terkait dengan keadilan sosial ini harus dimunculkan kembali. Ya, kita punya tantangan soal kebebasan berbicara. Kita punya tantangan yang tadi dibacakan ketika puisi tadi tentang paman itu, paman ini, tentang keluarga ini, keluarga itu ya itu ada masalah-masalah itu. Tapi teman-teman, kita harus juga lihat, tidak kalah penting, bahwa masalah-masalah itu harus dibahas, diselesaikan. Tapi jangan lupa agenda yang menurut hemat kami lebih besar ke depan, yaitu soal keadilan. Yang terakhir teman-teman, mungkin bagi teman-teman di sini bertanya, apa sih urgensinya dengan kami mahasiswa, dengan kami yang sedang kuliah ketika bicara tentang keadilan ini? Teman-teman sekalian, kira-kira 2 bulan yang lalu keluar laporan bahwa kelas menengah Indonesia mengalami pengecilan. Saya ditanya waktu itu, Anies gimana komentarnya tentang katanya kelas menengah Indonesia mengecil. Teman-teman sekarang, saya kalau boleh saya berbagi di sini tentang kelas menengah yang ukurannya mengecil sekarang. Itu adalah urusan yang sederhana. Karena yang mengecil itu daya belinya. Kelas menengah daya belinya mengecil. Karena daya belinya mengecil, maka jumlahnya menjadi seakan lebih kecil. Tapi kecerdasannya tetap, keterdidikannya tetap, keterampilannya tetap, kompetensinya tetap. Oke? Cuman pekerjaannya aja yang berkurang. Yang saya khawatirkan adalah di masa depan suplai kelas menengah Indonesia mengalami penurunan. Mengapa suplai penurun? Karena begini teman-teman, kelas menengah Indonesia hari ini adalah kelas bawah Indonesia masa lalu. Oke, boleh dicek nih kita semua. Saya lihat ke atas, ayah saya, ibu saya, kakek saya dulu di mana ya? Di kampung. Di desa, kita nih teman-teman semua, coba dicek. Sampai kakek, kira-kira nih, itu masih bukan di Jakarta banyaknya. Di kampung, di desa. Yang membawa jadi kelas menengah apa? Pendidikan. Dan pendidikan tinggilah yang menjadi pembawa ke kelas menengah. Saya sering mengistilahkan namanya eskalator. Kenapa eskalator? Karena eskalator tangga berjalan. Tangga berjalan itu artinya apa? Kalau kita berada di tangga itu, kaki kita melangkah ataupun tidak, kita terbawa ke atas. Apalagi kalau melangkah lebih cepat lagi ke atas. Nah, kelas menengah Indonesia hari ini dibentuk oleh kelas bawah Indonesia masa lalu lewat apa? Pendidikan. Mereka yang dapat kesempatan pendidikan, apalagi pendidikan tinggi, naik jadi kelas menengah. Nah, saya khawatir ketika biaya pendidikan tinggi itu mahal, maka yang bisa menjangkau pendidikan tinggi adalah anak-anak kelas menengah hari ini. Sehingga
kelas menengah Indonesia masa depan akan dibentuk dari anak-anak kelas menengah hari ini. Sementara yang berada di kelas bawah hari ini, mereka mendapatkan kesempatan yang kecil. Oke? Relevansinya kebayang ya pada mahasiswa hari ini. Kalau keadilan sosial itu menjadi pegangan, maka kebijakan tentang perguruan tinggi, kebijakan tentang SPP, kebijakan tentang biaya pendidikan akan kebijakan yang berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial itu artinya memberikan kesempatan yang setara. Jadi teman-teman sekalian, implikasi dari sebuah konsep keadilan sosial itu mendasar sekali. Jadi saya tidak terlalu khawatir dengan kelas menengah Indonesia yang hari ini mengecil. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan ekonomi lagi, membesar lagi. Tapi yang saya khawatirkan, saya khawatir di masa depan, anak-anak Indonesia yang menjadi kelas menengah adalah anak-anak kelas menengah hari ini, bukan dari kelas reguler. Nah, itu tantangan. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menjadi mainstream. Itu aja teman-teman sebagai pembukaan untuk diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.